Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini. Di pertemuan ketiga kali ini, saya akan membahas materi tentang perbedaan kurikulum dan perubahan kurikulum di Indonesia. Sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Septiana, NPM 5021178, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita ke subtema materi yang akan kita bahas di pertemuan ketiga kali ini. Baiklah, yang pertama yaitu kurikulum tahun 1947 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum 1947 dibuat 2 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Saat itu Indonesia masih bergejolak karena agresi militer Belanda dan sekutu, serta terjadi sejumlah pemberontakan. Kurikulum tahun 1947 tidak menekankan pendidikan pikiran, melainkan hanya pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum itu baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950 setelah Republik Indonesia menekan kesepakatan dengan Kerajaan Belanda yang dikenal dengan Konversi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1949. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum tahun 1952 atau disebut juga dengan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kehadiran kurikulum ini merupakan penyempurnaan kurikulum sebelumnya dengan merinci setiap mata pelajaran sehingga dinamakan Rencana Pelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan Indonesia, seperti setiap pelajaran dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, dan silabus mata pelajaran menunjukkan secara jelas bahwa seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum tahun 1964 atau disebut juga dengan Rencana Pendidikan tahun 1964. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada tahun 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum tahun 1968. Kurikulum pertama pada era Orde Baru bersifat politis dan dimaksudkan untuk menggantikan Rencana Pendidikan 1964 yang diciptakan sebagai produk Orde Lama. Kurikulum ini bertujuan membentuk manusia menjadi Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, dan rohani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni. Cirinya, muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tidak mengaitkan dengan permasalahan yang faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikannya. Selanjutnya yang kelima yaitu kurikulum tahun 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Mukcito, Direktur Pembinaan TK dan SD Departemen Pendidikan kala itu, kurikulum ini lahir karena pengaruh konsep di bidang manajemen atau MBO, Manajemen by Objective. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Selanjutnya yang keenam yaitu kurikulum tahun 1984. Kurikulum tahun 1984 mengusung pendekatan proses keahlian. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975, disempurnakan.
Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, yaitu dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kurikulum tahun 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Namun perpaduan antara tujuan dan proses nampaknya belum berhasil. Akibatnya banyak kritik berdatangan, disebabkan oleh beban belajar siswa dinilai terlalu berat dari muatan nasional sampai muatan lokal, seperti bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ke-8 yaitu kurikulum tahun 2004. Pada tahun 2004 diluncurkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum tahun 1994, suatu program pendidikan berbasis kompetensi yang harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi sesuai spesifikasi, indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dan pengembangan pembelajaran. KBK mempunyai ciri-ciri yang menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode bervariasi. Sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Selanjutnya yang ke-9 yaitu kurikulum tahun 2006 atau KTSP. Kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum tahun 2004. Perbedaan menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum tahun 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya yang ke-10 yaitu kurikulum tahun 2013. Kurikulum ini adalah pengganti kurikulum KTSP. Kurikulum 2013 memiliki 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku. Di dalam kurikulum 2013, terutama di dalam materi pembelajaran, terdapat materi yang dirampingkan dan materi yang ditambahkan. Materi yang dirampingkan terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan lain sebagainya. Sedangkan materi yang ditambahkan adalah materi matematika. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang ke-11 kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka melalui jalur mandiri pada tahun ajaran 2022-2023 dimulai dari usia 5 sampai dengan 6 tahun. Satuan Pendidikan Pelaksanaan Implementasi Kurikulum Merdeka melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022-2023 terdiri dari 3 kategori pelaksanaan implementasi. Yang pertama yaitu mandiri belajar, yang kedua mandiri berubah, yang ketiga mandiri berbagi. Selain kurikulum untuk membantu mewujudkan perubahan sistematik, guru membutuhkan medium yang mudah diakses sebagai alat untuk membantu mereka meningkatkan dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.